Daulah Fatimiyah didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi. Juga dikenal sebagai Sayyid Al-Khair pada tahun 293 Hijriah atau 908 Masehi di Raqabah dekat Qairawan, Tunisia, berpaham Syiah Islamiyah. Ia adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad SAW. Dari nama Fatimah inilah dinasti itu dinamai dengan Fatimiyah. Setelah mengalahkan gubernur Aghlabiyah serta dinasti Rustamiyah, Midroh dan Idrisiyah, Ubaidillah memisahkan kekuasaan Fatimiyah dari Daulah Abbasiyah yang beraliran Sunni. Daulah ini berkuasa lebih dari 2,5 abad, yaitu tahun 297 sampai 567 Hijriah atau 909 sampai 1171 Masehi. Pada kekuasaannya terbagi dua, yaitu periode Afrika Maghrib dan ibu kota berpindah dari Raqabah ke Al-Madinah, lalu Mansuriyah berlangsung dari 296 Hijriah atau 910 Masehi hingga 362 Hijriah atau 973 Masehi. Dalam kurun 65 tahun pertama, daulah ini dipimpin 4 khalifah, yaitu Ubaidillah Al-Mahdi, Abu Al-Qasim Al-Qaim, Abu Thair Al-Mansur, dan Abu Tamim Al-Mu'id Lidinillah. Masa keemasannya di Afrika terjadi di bawah Al-Mu'id, yang wilayah meliputi Barokah hingga Tanhaj. Dan pada tahun 358 Hijriah, Mesir ditaklukkan oleh Jawhar al-Sikili. Pada periode kedua, Daulah Fatimiyah adalah periode Mesir Masyriq, dimulai sejak pemindahan ibu kota ke Mesir oleh Al-Mu'izz pada bulan Ramadan 362 Hijriah atau 973 Masehi hingga runtuhnya daulah pada 10 Muharram 567 Hijriah atau 1171 Masehi, ditandai wafatnya khalifah terakhir, yaitu Al-Loid Lidinillah. Pada periode ini, daulah dipimpin oleh 10 khalifah Al-Aziz hingga Al-Adid. Mengenai kondisi pembangunan dan ekonomi, Eoman Geron dalam Turning Points in Middle Eastern History, yaitu menjelaskan bahwa keberhasilan Daulah Fatimiyah mencapai kemajuan pesat disebabkan oleh visi pembangunan Al-Mu'izz yang egaliter dan mengutamakan toleransi. Visi ini dilanjutkan Khalifah Al-Aziz hingga sistem pemerintahan Fatimiyah mirip dengan meritokrasi, berbeda dengan sistem kerajaan Umayyah dan Abbasiyah yang cenderung nepotistik. Sikap toleran ini bahkan diteladankan oleh Al-Aziz yang memperistri seorang wanita Rusia. Kebijakan Khalifah Al-Mu'izz yang menjadi kunci keemasan Daulah Fatimiyah antara lain, ia adalah bapa pendiri di Mesir, berkarakter baik, santun, pengetahuan luas, menguasai banyak bahasa, mencintai ilmu dan rakyatnya, serta datang ke Mesir dengan misi menegakkan kebenaran, menjaga jamaah haji, berjihad, dan menunaikan ajaran Rasulullah SAW. Tokoh ekonomi pada masanya adalah Abu Ja'far Ahmad bin Nasr al-Daudi al-Asadi. Ia lahir pada tahun 796 sampai 1111 Masehi. Ulama besar bermadzhab Maliki, bergelar Syekh al-Islam dan Imam al-Ulama wa al-Mujtahidin. Ia hidup di Afrika Utara pada masa Daulah Fatimiyah yang beraliran Syiah Islamiyah, sehingga terjadi pertikaian dengan mazhab Sunni, Hanafi, dan Maliki yang berkembang di masyarakat setempat. Al-Daudi menuliskan kitab Al-Amwal, melanjutkan tradisi Abu Ubaid dan Al-Zanjawiyah. Kitab ini penting karena 1. Keaslian dan kesepakatan Al-Daudi, 2.
akuntabilitas pemikiran mazhab Maliki dalam ekonomi. Yang ketiga, ekonomi Islam bersumber dari konsep ilmiah dan praktik. Yang keempat, menerapkan instrumen kebijakan publik. Yang kelima, mengumpulkan konsep berserakan. Yang keenam, mengimplementasikan politik ekonomi hingga terwujud kebahagiaan, keamanan, dan ketentrangan. Pemeriksaan ekonomi Al-Daudi meliputi yaitu 1. Dasar ekonomi Islam berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama serta landasan tauhid yang mengikat seluruh aktivitas ekonomi di bidang industri, perdagangan, pertanian, jasa. Yang kedua, sumber pendapatan negara. 4 kategori yaitu zakat, mengurangi kemiskinan, kharaj, pajak tanah, penyewaan sumber daya alam, dan usyur, bea cukai, pajak tanah yang paling menonjol. Yang ketiga yaitu jenis perpajakan. Menurut Al-Daudi, pendapatan periodik, daruriyah, kharaj, pajak tanah, dan jizyah, pajak keamanan. Jizyah dipungut berdasarkan kemampuan. Mampu 4 dinar, menengah 2 dinar, bawah 1 dinar. Nah, itulah sejarah singkat dari Daulah Fatimiyah.